Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah. Allahumma salli wa sallim ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Hamba Allah, muslimin, muslimat, jamaah salat subuh Masjid Baitul Huda Kutablang yang mulia. Puji kepada Allah Azza wa Jalla, salatu wa salama kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mulia Tunku Imam Syekh dan seluruh jamaah sekalian yang berhadir, guru-guru kita sekalian. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang Allah menurunkan di dalam bulan Ramadan itu Al-Qur'an. Hudan linnas, Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda, dan menjadi penjelasan untuk mendapatkan petunjuk-petunjuk itu, wal furqan, dan sebagai pembeda. Kita lihat syahrul Ramadan, yakni waktu siyamikum. Syahrul Ramadana, bulan Ramadan, bulan di mana dalam sebulan itulah bulan waktu puasa. Jadi makna ayyamam ma'dudat adalah bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah balik lom, ayyamam ma'dudat. Pajan dah puasa, ayyamam ma'dudat. Apa itu ayyamam ma'dudat? Syahrul Ramadan. Apa itu syahrul Ramadan? Ayyamam ma'dudat yang tadi. Kemudian kapan Al-Quran turun? Di dalam syahrul Ramadan itu. Jadi Al-Quranul Karim diputarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan suci Ramadan. Alladzi unzila fihi al-Quran wal Qur'anu ismun li hadzal kitabi al-munazzali ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an itulah nama kitab suci umat Islam ya, yang diputarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin untuk makna yang lebih luas secara khusus, ma huwal Quran, apa itu Al-Quran, kita dibahas di dalam kitab-kitab ulumul Quran. Itu lebih jelas, lebih panjang. Dan salah satu yang membahas tentang ma huwal Quran, apa itu Al-Quran, kitab suci Al-Quran, memang dijelaskan betul-betul secara luas dan panjang lebar ya, oleh para ulama-ulama, baik di dalam tafsir atau di dalam kitab. Saya melihat salah satu, bukan satu-satunya, salah satu, dan satu itu tidak salah, yaitu sebagaimana yang ditulis oleh Abdul Wahhab Al-Khallaf, ahli ilmu usul fikih, yang kitabnya itu tidak tebal sekali, ada di YIN atau di dayah-dayah kelas manyang, tingkat manyang itu ada. Nanti dilihat seperti misalnya usul fiqh, atau juga ada di dalam kitab usul fiqh yang sering kita ngaji di dayah, misalnya Al-Ashbah wan Nadzair. Tapi tidak begitu panjang saya lihat penjelasannya tentang kompleks makna Al-Quran. Kalau dalam Wahbah, kalau dalam Wahbah Zuhaili juga ada. Kalau di dalam Abdul Wahhab Khallaf dalam usul fiqih memang ditulis satu bab Al-Quran. Ma huwal Quran? Sana Al-Quran huwa kalamullah. Quran adalah kalam Allah. Jadi alladzi nuzila fihil Quran, yang Al-Quran itu diturunkan di dalam bulan suci Ramadan, diturunkan kepada ala qalbi Rasulillah, dalam hati Nabi. Maka inilah yang disebut dengan Nabi Ummi.
Pakai Nabi Umi hanjik membaca, hanjik menulis. Memang geterimang Al-Quran kan atas baca, nyan maksudnya. Geterimang Al-Quran ba Allah kan dikirim dalam bentuk tulisan. Hai Muhammad nyopa tulisan, nyopa Al-Quran ci baca. Kan menan, maka kun Al-Ummi. Nabi itu ummi, tidak membaca, tidak menulis. Ada yang memahami, tidak bisa membaca. Ya mungkin tidak Nabi yang membaca. Jadi tidak membaca, tidak menulis. Geterimang wahyu pikan atas tertulis geterimang. Dan kan you baca. Walaupun istilahnya Iqra-nya kan you baca yang menulis. Nah, Iqra ma ana biqari. Saya tidak bisa membaca karena yang disodorkannya kan tulisan. Kan lagi tak bayangkan tanya. Iqra, bacalah. Dijawab oleh Nabi, ma ana, saya bukanlah yang mampu membaca. Kan disodorkan tulisan oleh Jibril, Muhammad baca Iqra. Kemenan. Jadi ala qalbi, yaitu langsung di dalam hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Panjang itu sampai dengan nanti di ujungnya tertulis dalam ta'rifnya, wa musaddiqan lima qala Allah taala inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Al-Qur'annya lagi pegah panjang lebar kunci ba ujung. Al-Qur'an itu terpelihara. Kapan terpelihara? Jailan an jailin, generasi ke generasi. Bahasa Aceh tenang menteng ma Islam, tenang menteng. Al-Qur'annya han akan mampu ditiru. Tenang menteng, Al-Qur'annya han akan mampu dirusak. Tenang menteng, Al-Qur'annya han akan mampu didistorsi, diganggu, dikohuram, dikohujung. Karena semua yang mereka lakukan hari ini pada akhirnya akan ketahuan si mandum. Nah, Quran palsu, kan itu pu bawaina Quran palsu. Berarti gepu besar rahsianya oleh Allah. Nah, Quran itu salah huruf dum, ibu huruf la ino maksud. Atau bahana la ibu la. Kalau no yang disebarkan misalnya zalikal kitabu la raiba fihi. Ipinahlah zalikal kitabu raiba fi. Itulah kitab yang penuh keraguan. Ini maksudkan le urang yang robahnya. Tapi pasti ketahuan karena Al-Quran dipelihara oleh Allah. Salah satu cara Allah memelihara Al-Quran yaitu Allah memberi ilmu dan dhabit, kekuatan hafalan kepada orang-orang yang menghafalnya. Maka banyaknya penghafal Quran itu bahagian daripada cara Allah memelihara Al-Quran. Insya Allah tidak akan bisa distorsi, artinya dikelabui oleh pihak-pihak, termasuk oleh ya orang-orang yang dipaksa harus mencetak Al-Quran seperti itu. Mungkin ada percetakan gadungan, ya, kami percetakan resmi kah mungkin ada percetakan gadungan barangkali. Masa Al-Quran kok bisa salahnya? Kan sifat mupat-pat ke hidung salah. Apalagi kemarin itu termasuk saya dengar, tapi saya tidak melihat langsung, ada yang membuang surah Al-Maidah ayat 51 misalnya. Itu kan gadungan semua. Maka Al-Quran itu jika ditemukan satu saja kekeliruan, maka itu mesti Al-Quran itu ditarik dari peredaran, supaya menjaga keaslian. Baik. Jadi nanti pada bab khusus rencana kita akan bahas Al-Quran. Hudan linnas, yakni minad dalal. Al-Quran adalah petunjuk bagi manusia dari kesesatan. Kita tahu bagaimana sejarah ketika Al-Quran itu belum turun. Maka ketika Al-Quran turun, kita diperintahkan bergembira oleh Allah. Dilihat dalam surat Yunus ayat 57. Fabidzalika falyafrahu. Ketika Al-Quran hadir, agama Islam hadir, kata Allah, maka hendaklah yang demikian itu engkau bergembira, merasa senang. Siapa yang membawa Al-Quran? Nabi Muhammad. Maka hadirnya Nabi Muhammad engkau mesti merasa senang. Karena terus Nabi Muhammad senang, maka bahasa Aceh hana tetong-tong mupegot pikiban senang. Salah satunya dijelmakanlah rasa senang itu dengan cara memperingati kelahirannya yang disebut dengan maulid. Ini bahagian daripada rasa senang kepada Al-Quran.
Manfaat beda rasa senang kepada Al-Quran dengan rasa senang kepada ruh Nabi Muhammad. Karena Al-Quran keputusan Allah ke Nabi Muhammad. Datangnya Nabi Muhammad itulah membawa Al-Quran dan membawa Islam. Maka ketika orang cinta Islam, sudah otomatis ex officio istilahnya, sudah otomatis cinta kepada Nabi, bergembira hadirnya Nabi. Maka implementasi atau ekspresi pulumah dua bakta pulumah dro tercinta ke Nabi, salah satu bukan hanya ikut sunnah yang tidak pasti ya. Jadi kita tidak mempertentangkan panenya pegat mulut cinta Nabi ke ikut sunnah Nabi. Ana dakwah ikut sunnah Nabi itu memang mesti, tapi juga senang ketika kehadiran Nabi juga itu sesuatu yang menunjukkan kepada cinta Nabi. Terus presiden tulis selamat datang, itu kan bahagian daripada senang kehadirannya. Welcome to Kota Blang, selamat datang ke Kota Blang, Presiden of Republik Indonesia. Yang kan rasa senang kan, musuh mana senang tu, hana ada pegat sapu pi tapres ju. Hana menghipi, hana musapu na pi, hana ke sapu na, beredha lega. Orang senang menyambut tamu, itu orang-orang buat pesta, memang yang dia harapkan kehadiran tamu. Tapi untuk apa ada dekorasi sekian mahal? Sewa tenda mentang hana mendumna ya. Sewa meja hana mendumna, meja balut long, lem balut bupita long. Terlalu mewah dibuat. Apa yang dia harapkan? Bukan kursi, bukan tenda yang diharapkan tamu itu datang. Tetapi ketika tamu datang, mangga thai sambut katanya. Karena dia muliakan kita, maka Maulid adalah bahagian dari cara umat Islam menyambut kehadiran Nabi sebagai ekspresi, sebagai rasa cinta kepada Nabi secara zahiriah. Kemudian wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan Al-Quran itu sebagai penjelas dari petunjuk-petunjuk Allah itu, dan sebagai furqan. Furqan adalah membedakan. Maka dalam Al-Quran dibedakan. Apa yang dibedakan? Halal berbeda dengan haram, nikah berbeda dengan zina, karena perbuatannya itu sama. Urang zina dengan urang menikah dari segi perbuatan kan sama. Yang beda apa? Hukumnya. Halal dengan haram dari segi makan sama. Bereh gecu, bu gecu ke pajau. Cara pajau sama sih. Ohnya karena bu cu, rom-rom lama bah ke hana, pajau kayak biasa. Bu halu nasi yang halal kita makan. Cara makan sama juga. Pakai mulut, pakai tangan atau pakai sendok. Nasi dari mana itu? Nasi dari kita beli misalnya. Cara pajau sama. Ada orang mencuri nasi, cara makan juga sama persis. Lagi yang tidak maju, kan on aja mungkuh-mungkuh kan. Orang nikah, orang zina sama saja dari segi lahiriahnya. Yang membedakan adalah hukumnya. Maka furqan yaitu alat pembeda. Jadi hadirnya Al-Quran membedakan antara lawan hukum, halal dengan haram, sunnah dengan makruh misalnya, dan lain-lain. Innal Qur'ana hudan fi nafsihi faka'annahu qala innal Qur'ana hudal linnasi alal ijmali. Dan Al-Quran sesungguhnya adalah petunjuk bagi manusia atas global. Nyan gekeun hudal linnas. Al-Quran sebagai petunjuk adalah memberi petunjuk kepada manusia secara umum, tidak dirincikan apa petunjuk itu namanya hudan. Kalau bayinat menjelaskan yang umum itu, ya kan, supaya baik double kata, jangan nanti dianggap begini. Tadi dikatakan Al-Quran petunjuk bagi manusia, sekarang di depannya dijelaskan lagi, dan Al-Quran sebagai penjelas bagi manusia. Apa dua-dua kata? Misalnya kita tanya, ya karena petunjuk penjelas long, penjelasnya ke petunjuk, petunjuknya ke penjelas, ada bedanya. Petunjuk
adalah secara umum, ijmal keun, global, secara umum Al-Qur'an yang petunjuk. Yang dikatakan bayinat sebagai penjelas dalam rinciannya, item-itemnya. Misalnya Al-Quran sebagai petunjuk, yaitu memberi petunjuk kepada manusia untuk berpuasa, nyan hudal linnas. Bagaimana cara berpuasa, kapan mulai puasa, jam berapa, nah itu bayinat. Jadi ada rincian, Wal furqan alat tafdil, dan al-furqan itu menjelaskan lagi di dalam rincian itu. Nah, jadi lengkap tetap Al-Quran. Li'annal bayinati, karena karena penjelasan itu hiyad dilalatil wadihati, yaitu merupakan dalil-dalil yang jelas sekali. Dengan adanya bayinat, maka petunjuk tadi menjadi jelas. Seperti pengumuman itu kan ada yang umum, ada yang rinci. Dibuat pengumuman, misalnya pengumuman, mari sama-sama kita datang ke masjid untuk bergotong royong, itu ijmal, umum. Itu pasti orang tanya, Kiban mana gotong royong? Putra lomba, yang rinci lom. Baik tua, cangko, ilham, menang kira-kira. Itu dirincikan lagi di dalam yang umum. Al-Quran juga seperti ini. Ada yang sifatnya umum, Allah jelaskan. Ada yang sifatnya rinci. Dan puasa termasuk bahagian yang rinci dijelaskan di dalam Al-Quran. Allati tabayyanal halal wal haram, yaitu menjelaskan di antara lain persoalan halal dan persoalan haram. Wal hududu wal ahkam, menjelaskan hukum-hukum yang pasti, hukum-hukum yang eksat, yang pasti. Padung gepoh urang Medina, padung gerajam, itu dijelaskan secara pasti. Urang cumecu potong tangan, urang zina dijilid, itu namanya hudud. Ahkam adalah hukum-hukum di dalam Al-Quran. Apa itu hudud? Hudud hukum yang tertulis dalam Al-Quran. Tertulis dia. Nyangkeun hudud dari kata haddun. Haddun itu batas, limit. Maksudnya tidak boleh lebih. Karena ayat Quran, az-zaniyatu waz-zani, yang berzina perempuan dan berzina laki-laki, fajlidu kulla wahidin minhuma, jilidlah, cinun support bukan poh 100 kali. Jid kurang hanjit karena hudud. Jid lebih tak tamah tak berapa bergen tu. Hanjit sih kurang hanjit, tak perlu lebih hanjit. Itu namanya hudud. Beda dengan hukum nasi putih kebijakan. Itu menurut pertimbangan hakim. Lagi apa? Cambuk misalnya. Takzir ya, takzir. Itu atas pertimbangan dan kemampuan adil seorang hakim. Lagi abang tengok dah pegak di Aceh. Kenapa sebagian 10 kali jilid, sebagian 5 kali jilid, sebagian sampai 100 kali jilid. Seperti dibuat kemarin tu di lapangan, 100 kali jilid. 2 jilid kali pingsan, kali meklik piuh li. Kat mana masih sanggup? Yangguk li, bedah li. 100 kali jilid. Hanjit tak pusing pada sayang tu, hanjit. Sebenarnya itu boleh dicukupkan kalau itu hanya berupa takzir, tapi mungkin menurut tingkatan hasil sidang. Kadang tiu urat Tuhan Medina kan. Mbak Allah hanjit tamah menang kira-kira. Jadi takzir itu pertimbangan keadilan hakim. Lagi tengoklah masyarakat nasid hukum takzir yang lebih secara hukuman sosial. Nak tubiak luar kampung, nak ladung you bayar kameng masjid. Tapi hanjit berangkaho tapi hukum takzir. Musuh contoh mana? Jika ada dalam kampung kita orang berzina, kita buat hukuman. Dihukum untuk menyerahkan seekor kambing ke masjid musuh.
Nyan takut na urang lepeng hana masalah fikir. Ana pu kami kau siapkan tebo. Jadi tidak bisa juga sembarangan takdir. Efek jerak. Kena orang hanjera. Kira aju begitu ini Madinah ibla juga kami tebo. Putranya belum kami tebo. Maka bukan Madinah untuk kai drop juga boleh. Jadi tidak juga serta merta. Tapi takdir itu bukan tidak sama dengan hudud. Hudud itu kepastian hukum. Wa ma'nal furqan al-fariq. Makna furqan adalah fariq, yaitu pembeda bainal haqqi wal batili, antara yang hak dengan yang batil. Fariq. Kena ke orang sembahyang ke pari hai fa minta Aceh kan pa je. Hanali kaku pari. Kenapa pari? Fariq. Apa itu fariq? Pisah, baikot istilahnya. Jadi sudah tidak mengikuti imam dengan sembahyang. Mungkin imam yang kabadu dan sebagainya, ada najis yang jatuh kan, dia pariq je atau macam-macam lah. Jadi pariqnya maksudnya pisah, membedakan. Al-Quran sebagai furqan, sebagai fariq, memisahkan, pisah teh yang betul, teh yang salah. Kadang-kadang mirip, payah pisahkan. Ilih yang teh, kira yang teh, kan beda-beda yang payah hungkleh yang. Artinya saya kamu mendilih kan, di Aceh nak beda-beda loh. Nyo ilih, nyo kira. Keliru alah kan tak mati ilih yang kira. Hana nak ciri-ciri kahro sih. Nanti engkau beda-beda. Nah, jadi yang dibedakan itu sebenarnya yang nyaris sama, makanya payah beda karena karak-karak sama. Tapi menyohana beda, menyo memang jauh sekali bedanya, itu mudah. Coba bedakan ayam dengan kerbau, hanya mudah kan. Ku berat medan, mudah ada tanda je. Mana teh ku teh. Tapi coba bedakan antara lembu hutan dengan kerbau, maksudnya ke karak-karak sulit. Coba bedakan puwa sui dengan bago. Ya karak-karaknya agak mirip je. Coba bedakan ke sembilang dengan ke sungko, itu mesti ada perbedaan. Maka furqan ini adalah membedakan yang dalam pandangan manusia kadang-kadang menganggap itu sama. Coba bedakan halal dengan haram lagi lumbegah bono, karena memang dia secara zahirnya seperti itu juga. Coba bedakan antara nikah dengan zina, itu dibedakan. Antara jual beli dengan riba misalnya. Orang jual beli kan mitalabah. Produksi riba yang memproduk itu kan mitalabah. Mandua mitalabah ya. Jual beli halal padahal but mitalabah. Riba haram padahal but mitalabah. Kedua-duanya mencari keuntungan. Berarti Allah menyuruh kita jual beli, artinya Allah menyuruh kita cari keuntungan dengan cara jual beli dan sebagainya. Kita lihat lagi, faman syahida minkum syahra falyasum. Siapa yang hadir, walaupun syahida ini artinya melihat, menyaksikan, tapi bukan melihat hilal maksudnya. Siapa yang hadir dan orang itu muqiman, orang itu bukan musafir, maka orang tersebut di dalam bulan suci Ramadan dia hadir dalam keadaan dewasa, hadir dalam keadaan aqil, hadir dalam keadaan suci bagi perempuan, itu syahidah namanya. Jadi siapa yang di dalam bulan suci Ramadan dia itu sudah dewasa, dalam bulan suci Ramadan dia bebas dari haid, bukan sedang nifas, maka falyasum, maka hendaklah dia itu berpuasa. Bukan siapa yang melihat bulan, itu lain lagi masalah nanti. Karena kalau siapa yang melihat bulan maka wajiblah berpuasa, orang kafir kan bulan ni. Nah wajib mempuasa hana, berarti kon siapa yang melihat bulan, maka makna syahru dengan hilal itu dibedakan. Ngiang bulan nyan kon faman syahida, tapi sumu liru yati. Ngiang bulannya ru'yah. Tanya harus kita bedakan pengertian hilal dengan
dengan syahru. Syahru itu nama waktu. Kenama benda syahru yan. Syahru nama waktu, minggu nama waktu, bulan nama waktu, tahun nama waktu, bukan nama benda. Bentuknya putra bulat, tahunnya ke hana haji, nama waktu. Nama waktu perjalanan itu syahru. Ketika sudah datang bulan itu, waktu Ramadan, wajib berpuasa. Lagi urang hana kita beda nama jam dengan nama pukul. Ini banyak nih, ada surat-surat resmi masih banyak yang salah. Menurut Jidro juga undangan bagus. Kami mohon pada Bapak Ibu untuk berhadir pada acara pesta perkawinan anak kami berkainan. Hari titik-titik, tanggal titik-titik, jam berat. Salah itu. Jam 12 siang. Salah. Bukan jam. Mana ada kita datang ke sana ambil jam. Pukul harus dibuat. Karena pukul nama waktu. Hari titik 2, tanggal titik 2. Jangan dibuat jam titik 2. Salah yang dalam kaidah bahasa. Pusit, pukul harus dibuat. Jam barangnya, jamnya barang. Tapi mai gambar jam gahinannya ke ini pegah pukul lihat jam. Karena ibu ini kamu karena itu le pukul titik 2. Pegah juga gambar jam aja pegah jam 2 mestinya berarti lihat di jam pukul 2. Jadi jam itu adalah barangnya yang tak pakai, yang tak blow. Maka terjak pada saya mau beli jam. Karena ada kan saya mau beli pukul. Jadi baik salah-salah. Pukul adalah perjalanan jam. Jam sudah menunjukkan pukul 6.15 misalnya. Ya, jadi jamnya, barangnya, bendanya dan waktunya adalah pukul. Ya. Yang lihat adalah itu. Termasuk orang jai kula jurusan bahasa Indonesia, tetapi pegat surat, lagi nyan dia pegat. Ujian lagi pegat, ku ego, lagi nyan ke baik nyan le. Pukul dibuat. Cuman dalam bahasa tidak resmi, bahasa sehari-hari tak kenal tanya jam. Yuk sana, yuk. Dah jam berapa ini? Nyan hana resmi. Sudah jam berapa? Coba lihat. Sudah jam berapa? Tanya. Nya hana resmi, hana salah. Kon bahasa Indonesia dalam surat. Tapi dalam surat baik tulis jam titik 2, harus tulis pukul baru titik 2. Sama lagi yang waktu harus beda syahru dengan hilal. Ya, hilal itu bulan sabit, anak bulan bandengnya. Sudah. Jadi Al-Quran menyebutkan kita berpuasa ketika sudah masuk bulan Ramadan. Berarti kita belum boleh puasa Ramadan kalau belum Ramadan. Dan kita tertinggal puasa Ramadan kalau sudah lewat bulan Ramadan. Maka bulan Ramadan itu harus benar-benar dipastikan kapan datangnya bulan suci Ramadan. Baru pakai hadis. Sumu liru'yati. Mulailah puasa manakala kamu melihat hilal. Melihat bulan benda tadi hilal ya, kayak yang bulan. Maka yang bulannya salah satu daripada perintah. Mandunya kacanggih dak bulan long kamu jangan, kalau dak bulan kamu jangan buat kalender. Perintah Al-Qur'an, perintah hadis itu adalah melihat. Maka karena ada perintah melihat bulan, harus dibentuk siapa yang melihat bulan. Maka ada tim ru'yah. Yang Muhammadi, YN ada tim ru'yah. Nah, Tungku Ismail henan dengan timnya aja gede. Teuro mak megang tanya, teka support ya boleh ide. Karena lokasi yang paling jelas terlihat di Arun. PT Arun Ulikut gede. Ja Ulikut gede. Ide pasang teropong, lihat bulan. Ingin bulan pi oleh ahli lihat bulan. Di sana ada hukum derajat, ada matali dan sebagainya. Beta itu yang barang kau, yang bantaja dah. Kau boleh Ramadan lepas kau beli ke rumah kau boleh. Oi pak kuning berayat. Padahal teh ile kau par kuning oh pane bulurnya kau mau drian mengenai tu. Jadi abek kata je yang mata katanya. Jadi ada ilmunya. Oleh karena itu maka kenapa ada tim ru'yatul hilal? Untuk apa dibuat ini? Supaya betul-betul kapan masuk waktu Ramadan. Dan ini mesti menjadi sebuah ketentuan hukum. Supaya jangan semua orang
Untuk thino pinatim didih natim meribai tim menjuta tim masing-masing pegah kada bulan dikendalikanlah oleh negara, yaitu di bawah payung Menteri Kementerian Agama. Maka yang mengumumkan kapan masuk bulan Ramadan dalam sebuah negeri itu sentralnya dipusatkan kepada satu corong Menteri Agama. Ya urang hana mufum na ya bulian menteri agamanya ipa hidup meja garoi kan menanjara aja. Dia ada tim hilal, ru'yatul hilal. Termasuk di Aceh, Banda Aceh Ulele itu ada tim semua, nanti kumpul data. Dikumpul data di sana ada pusat sentralnya, dia terima dari ini, dari NU bagaimana, dari Muhammadiyah bagaimana, dari ini, dari Perti bagaimana, dikumpulkan, maka disidangkan. Ada lagi tim isbat, menetapkan, memutuskan, kali menetapkan, kali memutuskan, serahkan ke Menteri Agama, diumumkan oleh Menteri Agama atas rekomendasi dari tim yang tadi. Ya, inilah proses ru'yatul hilal. Nyan nagyu agama kibah ngyu untuk menentukan faman syahida minkum syahra falyasum. Tidak boleh mengambil kebijakan. Hanjit beranggaho ya. Walaupun sudah canggih, sudah ada kalender, ada hisab dan sebagainya, melihat bulan itu adalah satu perintah di dalam hadis. Mau uraya kepugia ulam. Hadis saya audit sumu li ru'yati. Nyan untuk puasa Ramadan. Wa aftiru li ru'yati, dan berbukalah maksudnya berhari raya. Jadi dua gang yang boleh ditun. Pertama menentukan bulan untuk mulai puasa, yang kedua menentukan bulan untuk mulai memastikan kapan Idul Fitri. Maka mantuk sembahyang bahkan hana yang bulan, karena itu pekerjaan yang rutinitas dan pekerjaan itu sudah menunjukkan sesuatu yang selalu, yang tidak lagi dilihat bulannya. Nyata ni cok ke wate ke ngambulun ngama tauro pilau, maka hana sumu liru punya nama tauronya hana sumu liru yatih melihat bulan. Kadang nak pertanyaan sebelum akhir, silakan. Gaduh mengkarat. yang putilat-tilat nyan alah bet tamlai le. Yang bagah-bagah nyan mengkarat. Yang betul kiban sesuai dengan hasil observasi bulan. Adapun hisab itu tidak jauh berbeda. Hisabnya kan hukum ilmu matematis. Biasanya tidak juga berselisih. Ada yang memang pas hilal dengan ru'yah, ada yang berselisih. Tetapi ulama tidak berani mengabaikan hadis Nabi. Perintah berpuasa itu li ru'yati. Nanti dihisab lagi, dicocokkan lagi, lebih bagus. Jadi disatukan ru'yah dan hisab. Cuma yang perintah ru'yah, menyoka ru'yahnya kau otomatis hisab. Karena hisabnya juga kepegaja menghasil ru'yah. Tetapi kan dia tidak selamanya pas 100%. Karena perjalanan siang dan malam ini dia ada interval. Nanti yang Mbak Tunku Ismail kemudian jelaskan ada derajat. Lagi contoh subuh hutanya. Nyai tanya setengah 7 kan? Ya Mbak, menyobarkan inohannya kapenge. Subuh karena ate gazan jamun poh 5. Bahkan urang dia negak poh padung subuh. Subuh poh 5. Tapi poh 5 dia ada nama subuh. Padahal belum tentu, dia ada waktu yang selisih interval ya. Kabeh tak akhiri. Baik ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, mudah-mudahan sepintas laginya manfaat bagi kita bersama. Insyaallah terlanjutlah pada bulan yang akan datang. Mungkinnya terakhir ya puasa. Okay. Wallahu a'lamu bissawab wa ilaihi ma'ab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.